Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak Bapak sekalian, pada pembelajaran kita pada saat ini yaitu berhubungan dengan akidah akhlak. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, sebelumnya kedua sebelum kita mulai pembelajaran, tolong dipimpin teman-temannya untuk membacakan doa. Bismillah. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, setelah membacakan doa bersama-sama tersebut, mudah-mudahan hati kita dibukakan oleh Allah SWT untuk menerima ilmu yang akan kita bahas pada saat sekarang ini. Amin. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita bermacam-macam nikmat, sehingga tentunya kita tidak akan dapat menghitungnya. Ada ungkapan yang mana apabila kita menjadikan air laut sebagai tinta dan menjadikan dedaunan yang ada di muka bumi ini sebagai kertasnya, niscaya tidak akan kita mampu untuk menghitungnya anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, berkaitan dengan pembelajaran kita sekarang ini yang berkaitan dengan judul yaitu akidah Islam. Baiklah, sebelumnya anak-anak sekalian, terlebih dahulu tentunya Bapak ingin mencek kehadiran dari anak Bapak sekalian yang tersebut namanya, tolong diucapkan hadir serta diangkat tangannya. Baiklah, Ahmad Junaidi Hadir Pak. Siti Sarah Hadir Pak. Siti Khadijah Hadir Pak. Rahmat Hidayat Hadir Pak. Zulaiha Hadir Pak. Antonio Santoso. Hadir Pak. Karena itulah setelah Pak cek kehadiran anak Bapak sekalian tidak ada yang alfa, maka selanjutnya marilah kita mulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak Bapak sekalian, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasannya pembahasan kita pada saat sekarang ini yaitu berkaitan dengan akidah Islam, yang mana anak Bapak sekalian, sebelumnya Bapak ingin mengetahui atau menjabarkan kepada anak Bapak sekalian apa dari tujuan pembahasan yang berkaitan dengan materi akidah Islam ini. Bisa anak Bapak lihat ke depan bahwasanya ada beberapa poin dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin kita capai yaitu menghayati nilai-nilai akidah Islam. Itu yang pertama. Ya Pak. Yang kedua, menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak Bapak sekalian, Bapak tekankan yang poin nomor 2 ini adalah sikap keterampilan kita atau perilaku kita dalam sehari-hari. Apakah setelah pembelajaran nanti sikap kita masih sama dengan sebelumnya, ataukah sikap kita berubah menjadi yang lebih baik dan mencerminkan orang berlandaskan yang mempelajari akidah Islam dan beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itulah yang kedua. Yang ketiga anak Bapak sekalian, yang tentunya dalam kita mengetahui akidah Islam ini, anak-anak Bapak diharapkan mengetahui dalil, dasar dan tujuan dari akidah Islam ini. Apa yang dalil yang berkaitan dengan akidah Islam, apa dasar dari akidah Islam dan tujuan mempelajari akidah Islam, tentunya anak-anak Bapak harus mengetahui dan menguasainya di kemudian hari. Itu yang ketiga.
Yang terakhir yaitu menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Itulah anak-anak sekalian, bahwasanya kita mengungkap fakta yang ada di kehidupan kita sehari-hari, apakah atau bagaimana sikap seseorang yang mencerminkan dia meyakini atau berakidah sesuai Al-Quran dan hadis. Baiklah anak-anak sekalian, setelah Bapak menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita tadi, coba anak-anak Bapak lihat gambar yang tertera di depan tersebut. Coba diperhatikan secara sesama. Apa pandangan atau yang anak Bapak pikirkan tentang gambar yang ada di depan tersebut? Ada yang tahu? Ada, Pak. Apa itu, Randa? Yang menunjukkan gambar orang yang pertama itu adalah orang yang sedang berdoa di dalam masjid. Dan yang kedua yaitu orang yang sedang membaca Al-Quran. Dan yang ketiga itu orang yang sedang menolong dalam kebaikan. Dan yang keempat yaitu ada seorang peserta didik atau seorang siswa ingin menolong seorang nenek-nenek untuk membantunya apa istilahnya itu, ke tepi jalan gitu, membantu seorang nenek itu untuk supaya nenek itu, untuk membantu nenek ini sedang menyeberang ke jalan. Gitu. Ya. Yang disampaikan oleh Ananda Randa tadi itu betul. Yang semuanya itu berkaitan dengan ibadah. Coba anak-anak Bapak yang lain, coba jelaskan atau apa pandangan anak-anak Bapak melihat gambar yang ada di depan ini. Ada yang tahu? Baiklah anak-anak sekalian, kebalikan apa yang disampaikan oleh Ananda Randa tadi, bahwasanya gambar yang pertama tadi berkaitan dengan segala ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara coba anak Bapak lihat yang gambar yang B ini, yang segala sesuatunya berhubungan dengan sesuatu yang dapat menjauhkan kita kepada Allah SWT. Coba gambar yang pertama itu apa, Randa? Itu adalah orang yang sedang setelah melakukan mabuk-mabukan, baik itu orang yang minuman keras. Seperti yang dikatakan Ananda Randa tadi, bahwasanya gambar yang pertama itu orang-orang mabukan, yang kedua ini orang yang mencuri, yang ketiga perbuatan syirik yaitu mempercayai dukun, yang keempat itu adalah zina. Itulah anak-anak sekalian, bahwasanya dapat kita bandingkan gambar A dan antara gambar A dan gambar B. Anak-anak sekalian, selanjutnya anak-anak sekalian, kita masuk kepada nilai-nilai yang ada dalam akidah Islam. Ini yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya di kemudian hari anak-anak Bapak diharapkan dapat mengubah perilakunya. Kalau anak-anak Bapak sekarang perilakunya kurang baik, diharapkan menjadi lebih baik. Yang mana anak-anak Bapak sekalian, nilai-nilai yang terkandung dalam akidah ini sangat luas anak-anak Bapak sekalian. Di sini Bapak merincikannya berapa? Yang pertama, apabila kita bersikap dengan nilai-nilai yang ada dalam akidah Islam, tentunya yang pertama kita memperoleh ketentraman jiwa karena telah mengamalkan akidah yang benar. Itu maksudnya anak-anak sekalian, apabila kita melakukan segala sesuatunya dengan benar, seperti ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menolong sesama kita, dan beribadah kepada Allah senantiasa dengan baca Quran dan lain sebagainya, tentunya akan menimbulkan jiwa yang tentram yang ada dalam diri kita. Namun sebaliknya anak-anak sekalian, yang pada poin B tadi, gambar B, yang mana itu dapat
menjadikan jiwa kita menjadi tidak tentram. Yang mana contoh kecilnya apabila kita mabuk-mabukan atau mencuri, tentunya ada kegelisahan yang ada dalam hati kita. Orang yang mencuri jangan dikatakan dalam hati nuraninya tidak merasa bersalah. Ada anak-anak sekalian, tapi karena nafsu yang lebih berat, lebih besar dalam dirinya, maka orang tersebut terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak diridai oleh Allah SWT. Itu yang pertama anak-anak sekalian. Yang kedua, coba saudara Ananda Randa bacakan. Yang mana, Pak? Yang kedua, Yaitu teguh pendirian dalam menegakkan akidah. yang dibacakan saudara itu teguh pendirian dalam menegakkan akidah. Ada yang tahu maksudnya? Bagaimana itu maksudnya? Ada yang tahu? Kita harus berpegang teguh dalam tali ajaran agama Allah. Betul. Seperti yang disampaikan Ananda Randa tadi, bahwasanya apabila kita mengamalkan sesuai dengan akidah Islam, tentunya kita akan memiliki pendirian yang teguh dalam menegakkan akidah. Karena kenapa anak-anak sekalian? Kalau misalkan kita mempunyai prinsip dalam kehidupan yaitu berlandaskan Al-Quran dan Hadis, tentunya kita dapat memilah ini yang salah dan itu yang salah, atau ini yang benar dan itu yang salah, sehingga kita mempunyai pendirian untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Baiklah anak-anak sekalian, yang ketiga yaitu poin yang kita dasari dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia. Yang mana anak-anak sekalian, pada saat ini banyak kita saksikan di antara saudara-saudara kita yang mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia, baik itu harta, wanita, dan tahta, dan lain sebagainya. Mungkin dalam keadaan dia sederhana, dia mendekatkan diri kepada Allah dan banyak beribadah. Namun diberi ujian sedikit oleh Allah SWT dengan harta dan benda, maka dia terlena oleh kehidupan dunia dan menjadikan orang tersebut merugi. Di mana meruginya anak-anak sekalian? Ada yang tahu? Yaitu meruginya di kemudian hari, yaitu di akhirat. Iya. Anak-anak sekalian, itulah 3 poin, beberapa poin yang Pak sampaikan berkaitan nilai-nilai yang ada dalam akidah Islam. Yang senantiasa yang pada poin 4 ini dan 5 itu adalah yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Apabila kita senantiasa bersikap dengan akidah Islam, tentunya kita akan bisa menjaga tutur kata kita. Istilah kalau dalam kita Minang, kato malereng, kato mandata, kato mendaki, kato manurun. Itulah yang harus kita pakai anak-anak sekalian. Kita harus bisa, kalau kita terhadap orang yang lebih tua, kita menghormati atau takzim. Kita kepada orang yang anak yang lebih kecil, kita bertutur kata dan menyayangi. Apabila kita bertutur kata kepada yang sama besar, tentunya kita berbicara dengan baik. Itu anak-anak sekalian. Yang selanjutnya, anak-anak sekalian, seperti nilai yang ada dalam akidah Islam tadi yang Bapak uraikan secara satu persatu. Bapak ingin mengetahui apakah ada di antara anak Bapak yang mengetahui apa itu yang dimaksud dengan akidah Islam. Coba anak-anak Pak yang tahu? Saya, Pak. Coba Anda. Baiklah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kaitan akidah Islam, terutama masalah akidah. Akidah itu adalah masalah dalam keyakinan dalam diri seseorang. Sedangkan Islam itu adalah agama yang dianut oleh seseorang dalam kalau agama itu adalah agama yang dianut oleh seseorang dalam dirinya untuk dengan Tuhannya, seperti itu. Betul
betul saudara yang disampaikan Ananda Randa tadi, bahwasanya apabila kita melihat ke depan bahwasanya akidah Islam ini adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Anak-anak sekalian, oleh siapa yang harus diyakini? Yaitu oleh setiap orang yang mengakui dirinya beragama Islam. Kalau kita beragama Islam, tentunya ada pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Kita mengaku sebagai agama Islam, namun kita tidak percayai apa yang ada dalamnya, belum dikatakan sebagai orang Islam. Baiklah anak-anak sekalian, itu berkaitan dengan pengertian akidah Islam. Yang kedua yaitu kita masuk kepada dasar akidah Islam, yang mana dasar akidah Islam ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu berlandaskan kepada Al-Quran, yang kedua yaitu kepada hadis. Coba anak-anak sekalian bacakan dasar akidah yang berdasarkan Al-Quran itu. Mungkin banyak anak-anak bapak yang telah hafal Al-Quran Al-Baqarah ayat kedua ini. Al-Baqarah, coba dibacakan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, artinya yang mana kitab itu Alkitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang selalu bertakwa. Nah, jadi di sini jelas anak-anak sekalian bahwasanya dasar akidah Islam itu yang pertama berlandaskan ke Al-Quran, yang mana ini didasarkan dalam surah Al-Baqarah bahwasanya ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah kitab yang tidak ada keraguannya. Nah, di sini dijelaskan lagi untuk apa, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka introspeksilah diri kita anak-anak sekalian, apakah kita mengaku Islam dan telah meyakini apa yang ada dalamnya dan telah termasuk dengan meyakini kepada Al-Quran. Lah yang kedua anak-anak sekalian yaitu kepada berlandaskan hadis. Kenapa yang dasar akidah Islam yang kedua yaitu hadis anak-anak sekalian? Karena ini terkait atau ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat syahadat. Nah, coba anak-anak bacakan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi dan tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini dapat kita lihat anak-anak sekalian bahwasanya kita lihat yang pertama Al-Quran. Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah SWT. Yang kedua yaitu hadis, yang mana ditegaskan oleh Allah SWT, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya kita mengakui bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Sementara itu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitunya ada yang dinamakan dengan hadis. Apa itu hadis anak-anak sekalian? Yaitu segala perbuatan, perkataan dan sikap diamnya Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan hadis. Nah, inilah dua dasar akidah Islam yang harus kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-harinya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lah, baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari mempelajari akidah Islam. Yang mana anak-anak sekalian, yang pertama bisa dilihat bahwasanya tujuan mempelajarinya yaitu menunjukkan pada manusia hal-hal yang benar dan mana yang salah. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi,
Kita contohkan, kita melihat orang yang berjudi, bermabuk-mabukan dan berbuat maksiat, apakah itu benar anak-anak sekalian? Karena itu adalah salah. Nah, tentunya itu adalah perbuatan salah. Jadi kita tahu dengan mempelajari akidah Islam ini kita mengetahui adalah perbuatan itu benar, apakah itu perbuatan yang salah. Dan anak sekalian, yang kedua yaitu mengarahkan manusia agar tidak berbuatan maksiat. Nah ini Pak tegaskan anak sekalian, apabila kita telah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis, anak sekalian, tentunya kita meyakini apa yang dilarang oleh Allah SWT itu adalah baik untuk kita, tentunya kita akan meninggalkannya. Seperti halnya mabuk-mabukkan anak sekalian contohnya, itu kan hal yang dilarang oleh agama. Apa baiknya anak sekalian? Apabila kita meninggalkannya, itu akan menjadikan pikiran kita secara normal. Namun sebaliknya anak sekalian, apabila kita mendekati minum mabuk-mabukan, mungkin kita melakukan atau tidak hilang kesadaran dan dapat menimbulkan perbuatan yang tidak diinginkan oleh agama. Tentunya anak-anak sekalian. Yang ketiga anak-anak sekalian, menjadikan manusia bahagia dan akhirat. Sebelumnya anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak Bapak ingin bahagia dunia atau di akhirat? Saya pengen yang keduanya Pak, dunia dan akhirat ya. Kenapa anak-anak? Karena saya ingin menuntut ilmu dunia dan akhirat seperti yang ada di dalam hadis, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradal huma ma'am fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia mestilah dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat dan mestilah dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin keduanya dunia dan akhirat mestilah dengan ilmu. Yang ingin saya bahagia itu cuma dua, dupit dunia wal akhirah. Nah, bagus Nanda, bahwasanya tentunya seorang menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Iya. Tak jarang anak-anak sekalian, dia menginginkan kebahagiaan akhirat, sementara hal untuk yang dicapai untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat tidak dilaksanakan. Iya. Apa contohnya anak-anak sekalian? Sementara kita banyak melihat orang yang sementara mengejar dunia, namun senantiasa meninggalkan ibadah dan menjauhkan diri kepada Allah SWT. Sama halnya anak-anak sekalian, kita menginginkan kita supaya pintar, namun kita tidak pernah untuk mempelajari sesuatu yang ingin kita ketahui. Apakah kita bisa menjadi pintar? Tentunya tidak anak-anak sekalian. Begitu juga dengan kita ingin mencapai kebahagiaan akhirat, tentunya kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, dan terlebih utama kita harus memprioritaskan kehidupan akhirat. Karena ada ungkapan anak-anak sekalian, apabila orang mengejar dunia, niscaya akhiratnya pasti tinggal. Namun anak-anak sekalian, apabila kita mengejar akhirat, percaya anak-anak sekalian, dunia pasti akan mengejar kita. Banyak kita saksikan berapa banyak anak-anak yang hafal Quran, dia mengejar akhirat. Coba anak-anak lihat rezekinya, insya Allah datang dari mana saja, min haitsu la yahtasib. Itulah anak-anak sekalian yang tidak bisa kita duga. Yang mana apabila kita menginginkan bahagian dunia dan akhirat, tentunya kita harus berlandaskan kepada perilaku kita, kepada akidah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Anak-anak sekalian, kita masuk kepada poin fondasi akidah Islam, yang mana anak-anak sekalian, sebelumnya kita telah dijelaskan di depan tadi bahwasanya dasar Al-Quran, dasar akidah Islam itu Al-Quran dan Hadis. Coba anak-anak sekalian lihat di depan, yang mana dalam Al-Quran dan Hadis tercantum semua ini anak-anak sekalian. Poin yang pertama, Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran berapa banyak
kita lihat ayat-ayat yang mengatakan Allah SWT, Allah yang Maha Esa. Yang kedua, berapa banyak kita lihat dalam Al-Quran tentang penciptaan Allah, baik itu dalam semesta dan segala isinya. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah Maha Pencipta. Yang kedua, yang ketiga itu selanjutnya Maha segalanya. Tentunya anak bapak pernah mendengar kata-kata Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya Allah Maha segalanya. Yaitu anak bapak sekalian, apabila kita telah meyakini bahwa Allah Maha segalanya, tentu kita akan berpasrah dan bertawakal kepada Allah SWT dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, baiklah anak bapak sekalian, kita masuk kepada 3 unsur dalam akidah Islam. Yang pertama, sebelumnya anak bapak sekalian perlu bapak tekankan bahwasanya 3 unsur ini tidak dapat dipisahkan anak bapak sekalian. Yang pertama itu Islam. Yang pertama itu iman. Apa itu iman anak bapak sekalian? Iman itu adalah keyakinan atau kepercayaan. Nah, betul. Itu iman bisa dikatakan dengan kepercayaan. Yang kedua, Islam. Islam adalah Agama. atau tuntunan dalam kehidupan kita dan sehari-hari. Yang ketiga yaitu Ihsan. Ada yang tahu apa itu ihsan? Yaitu manusia. Ihsan yaitu bentuk dari pengamalan. Bentuk pengamalan. Apabila telah beriman. Nah, di sini anak bapak bisa lihat kaitan dalam ketiga unsur tersebut. Yang mana anak bapak sekalian bapak tekankan tadi. Yang pertama ini adalah iman. Yang mana yang Pak sampaikan tadi bahwasanya iman itu sampaikan oleh saudara Ananda tadi, bahwasanya iman itu adalah keyakinan. Namun anak bapak sekalian perlu anak bapak pahami bahwasanya iman ini tentunya tidak hanya diucapkan dengan lisan. Oh, saya beriman. Belum tentu anak-anak sekalian, tidak hanya diucapkan dengan mulut. Namun iman ini anak-anak sekalian ada 3 poin yang ada dalamnya anak-anak sekalian yang mencangkup dalam iman, Islam dan ihsan. Yang pertama, apabila kita telah mengucapkannya dengan lisan. Yang kedua itu kita yakini dalam hati. Yang mana apabila kita telah meyakini dalam hati, kita tanamkan dalam hati kita tentang keimanan, tentunya yang mana kita telah dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diamalkan dengan perbuatan. Yang mana nafas sekalian yang Pak sampaikan tadi, kalau kita mengaku orang beriman, namun perbuatan kita atau ucapan kita tidak meyakini adanya keesaan Allah, itu belum dikatakan dengan orang yang beriman. Ada orang yang meyakini bahwasanya Allah yang Maha Esa, namun dia menserikatkan Allah dengan sesuatu yang dapat menjadikan dia sebagai orang yang syirik. Anak-anak sekalian. Jadi itulah 3 kaitan iman, Islam dan ihsan itu anak-anak sekalian, bahwasanya apabila kita telah menanamkan keimanan dalam hati kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, itulah pembahasan atau materi yang telah kita uraikan dalam penyampaian Bapak hari ini, dan Bapak harapkan dalam tujuan pembelajaran itu dapat kita capai dari kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat mengamalkan dan seperti orang yang berlaku hendaknya dalam berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Bapak tutup, Bapak memberi tugas kepada anak-anak sekalian, tolong anak-anak cari di rumah atau buat di dokumento atau kertas HPS bisa cari beberapa perilaku yang mencerminkan dari orang yang mengamalkan akidah Islam. Boleh dicari 5. Kalau lebih bagus tentunya nilainya. Itulah anak-anak sekalian, marilah
kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.